Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini kita membicarakan tentang ke pengadilan agama yang manakah suatu perkara perceraian diajukan. Pembicaraan kita bukan dimaksudkan untuk menyarankan apalagi menyuruh bercerai. Bukan itu maksudnya. Tetapi bila mana mempertahankan perkawinan dirasakan lebih banyak mudaratnya, maka pembicaraan kita dapat menjadi rujukan. Atau mungkin bagi sahabat-sahabat yang sekedar ingin menambah pengetahuan hukum, maka tonton video ini sampai selesai. Sahabat-sahabat, pertanyaan mengenai ke pengadilan agama yang manakah suatu perkara perceraian diajukan, ini sangat berkaitan dengan pertanyaan pengadilan agama manakah yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian. Mengenai hal ini, yang menjadi pedoman bagi kita adalah pasal 129 dan pasal 132 kompilasi hukum Islam. Kedua pasal ini menentukan bahwa pada asasnya perkara perceraian diajukan di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Jadi, baik suami maupun istri, kalau seandainya mengajukan perceraian, maka pengajuannya harus ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan pengecualian istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari suami. Pasal 129 kompilasi hukum Islam merupakan pengaturan hukum tentang perceraian yang diajukan oleh suami, yang dikenal dengan istilah permohonan cerai talak. Sedangkan pasal 132 kompilasi hukum Islam merupakan pengaturan hukum tentang perceraian yang diajukan oleh istri, yang dikenal dengan istilah cerai gugat. Kedua pasal ini merumuskan dengan kalimat pengajuannya di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Secara teori maupun praktek, hal ini dikenal dengan istilah kewenangan relatif, yaitu kewenangan pengadilan agama jika ditinjau dari segi wilayah hukumnya. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah kewenangan berdasarkan yurisdiksinya. Hal ini
yang menjadi pembeda antara praktek hukum dengan praktek yang lain. Misalnya, praktek dalam bidang medis yang tidak dikenal, yang tidak menganut asas wilayah. Bagi kita, anggaplah sebagai seorang pasien, kita bebas untuk menentukan dokter mana tempat tujuan kita. Atau bahkan dalam hal kita ragu ataupun tidak puas dengan hasil pemeriksaannya, justru disarankan untuk mencari pendapat kedua yang dikenal dengan istilah second opinion. Second opinion ini juga tidak terbatas di dalam negeri, tapi kita bisa untuk berobat ke luar negeri. Hal ini yang menjadi pembeda dengan praktek hukum, bahwa seseorang yang berkepentingan, anggaplah dalam hal ini suami atau istri yang mengajukan perceraian, tidak bebas untuk menentukan pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara perceraiannya, tetapi telah ditentukan bahwasanya menurut pasal 129 dan pasal 132 kompilasi hukum Islam diajukan di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, kecuali istri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin dari suami. Pengajuan yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini, dengan pasal 129 dan pasal 132 kompilasi hukum Islam, berpotensi adanya tangkisan dari istri, yang dalam hal ini kita anggap dengan istilah termohon, akan mengajukan suatu tangkisan atau eksepsi tentang kewenangan relatif, bahwa pengadilan agama yang dituju tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak yang diajukan. Misalnya, seorang suami yang bertempat tinggal di Jakarta Pusat akan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena istrinya bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Seandainya suami tersebut mengajukan ke Pengadilan Agama Bandung, maka istrinya yang dalam hal ini termohon dapat mengajukan suatu tangkisan atau eksepsi kompetensi relatif bahwasanya Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, karena termohon atau istri bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan pasal 129 kompilasi hukum Islam, seharusnya permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika kejadian ini benar-benar terjadi, maka atas eksepsi, atas tangkisan, atau atas keberatan yang diajukan oleh termohon, yang dalam hal ini adalah istri termohon, maka Pengadilan Agama dapat menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu,
bagi sahabat-sahabat, seandainya nanti ada keluarga, teman-teman, kerabat yang mungkin perceraian merupakan solusi yang tepat atas persoalan rumah tangganya, maka dapat menyampaikan tentang pengadilan agama yang berwenang secara relatif dalam untuk mengajukan perkara perceraian, untuk memasukkan gugatan perkara perceraian, agar jangan salah memilih karena ada akibat yang akan ditimbulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.